Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Dewi. Saya berasal dari Pendidikan Kimia Universitas Khairun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran kimia, yaitu media audiovisual. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang energi dan perubahan entalpi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, entalpi sendiri kerap dilambangkan dengan delta H. Nah, dalam entalpi menyangkut dua reaksi, yaitu reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Kira-kira apa sih itu reaksi eksoterem dan apa sih itu reaksi endoterem? Yang pertama kita akan membahas tentang reaksi eksoterem. Reaksi eksoterem adalah reaksi yang melepas kalor, artinya reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, untuk delta H-nya sendiri selalu bernilai negatif. Kira-kira contoh reaksi eksoterem itu apa saja? Ada reaksi pembakaran, reaksi respirasi, netralisasi, reaksi pengembunan, dan juga ada reaksi pembakaran. Nah, reaksi eksoterem ini menghasilkan energi. Jadi reaksinya dari reaksi menghasilkan produk dan energi. Terus yang kedua itu tentang reaksi endoterem. Nah, kira-kira reaksi endoterem itu apa sih? Jadi reaksi endoterem adalah kebalikan dari reaksi eksoterem tadi. Jika reaksi eksoterem melepas kalor, maka reaksi endoterem itu reaksi yang menerima kalor dari lingkungan ke sistemnya. Nah, delta H-nya sendiri itu selalu bernilai positif. Sedangkan untuk contoh dari reaksi endoterem sendiri ada reaksi penguraian, reaksi penguapan, reaksi pencairan, dan reaksi fotosintesis. Reaksi endoterem memerlukan energi, jadi reaksi plus energi menghasilkan produk. Untuk diagram reaksi endo dan ekso bisa teman-teman lihat pada slide tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi sendiri adalah perubahan energi dari awal hingga akhir suatu reaksi kimia. Perubahan entalpi berkaitan erat dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Nah, untuk perubahan entalpi sendiri ada berbagai macam. Sudah saya uraikan. Yang pertama itu ada perubahan entalpi pembentukan standar atau ditambahkan dengan delta HF. Jadi delta HF itu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, dibentuk dari unsur-unsurnya itu misalnya ada H2, O2, Cl2, N2, dan I2. Untuk contoh reaksi bisa teman-teman lihat pada slide, yaitu ada Na tambah setengah Cl2 menghasilkan NaCl, dan ada reaksi 1/2 N2 tambah 3/2 H2 menghasilkan NH3. Sedangkan untuk delta HF-nya itu bernilai min karena itu merupakan reaksi eksoterem. Yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar atau disingkat sebagai delta HD. Jadi delta HD itu adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi untuk delta HD itu kebalikan dari delta HF. Kira-kira contoh reaksi yang menggambarkan perubahan entalpi penguraian itu apa? Itu di slide ada contoh reaksinya, yaitu NaCl terurai menjadi Na tambah 1/2 Cl2, dan reaksi kedua ada NH3 terurai menjadi setengah N2 ditambah 3/2 H2. Ada reaksi SO2 menghasilkan atau terurai jadi S tambah O2. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perubahan entalpi pembakaran standar atau dilambangkan dengan delta Hc. Kira-kira bagaimana kita bisa mengenali suatu reaksi, apakah itu reaksi pembakaran atau tidak? Jadi reaksi pembakaran bisa ditandai apabila salah satu pereaksinya itu adalah oksigen. Jadi artinya reaksi pembakaran merupakan reaksi kimia suatu zat dengan oksigen. Biasanya bereaksi lebih cepat disertai pelepasan panas hingga muncul nyala api. Contohnya itu adalah reaksi pembakaran dari metana. Kita kembali ke topik. Delta Hc sendiri merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol dalam keadaan standar atau 1 mol zat dalam keadaan standar. Untuk contoh reaksi pembakaran bisa teman-teman lihat, yaitu
C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 3H2O. Untuk delta Hc-nya sendiri dalam reaksi pembakaran selalu bernilai negatif. Karena apa? Karena pada reaksi pembakaran itu akan selalu bersifat eksoterm. Yang keempat, kita masuk ke perubahan entalpi netralisasi standar atau dilambangkan sebagai delta Hn. Delta Hn sendiri merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau sebaliknya yang diukur pada keadaan standar. Untuk reaksi-reaksinya dapat teman-teman lihat pada slide. Ada NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Delta Hn-nya selalu bernilai negatif juga atau selalu eksoterm. Selanjutnya ada reaksi 2NaOH tambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 tambah 2H2O. Nah, untuk NaOH sendiri, delta Hn-nya bisa kita uraikan menjadi min 200/2 karena tadi kan delta Hn awalnya itu adalah min 200 kJ per mol. Nah, untuk NaOH itu koefisiennya adalah 2. Jadi delta Hn dibagi dengan koefisien. Jadi min 200 dibagi 2 hasilnya adalah min 100 kJ per mol. Nah, kita masuk ke jenis yang kelima, yaitu perubahan entalpi penguapan standar atau dilambangkan sebagai delta H uap. Delta H uap sendiri merupakan perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fasa cair berubah menjadi fasa gas pada keadaan standar. Untuk contoh reaksinya itu ada H2O menghasilkan H2O. Nah, ini kita lihat perbedaannya pada jenis fasanya. Untuk reaksinya itu ada H2O itu dalam bentuk liquid, artinya dalam fasa cair. Produknya dalam fasa gas. Jadi itu perubahan dari fasa cair menjadi gas. Untuk delta H uap itu sendiri selalu bernilai endoterm atau selalu bernilai positif. Nah, teman-teman, jadi untuk mengenali suatu reaksi apakah perubahan entalpi penguapan standar, kita hanya perlu melihat dari fasa dari reaksi dan fasa dari produknya. Apabila suatu fasa reaksinya adalah fasa cair namun di produk adalah fasa gas, maka itu kita sebut sebagai perubahan entalpi penguapan standar. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang keenam atau pembagian yang keenam, yaitu perubahan entalpi peleburan standar atau dilambangkan sebagai delta HFUS. Delta HFUS itu sendiri adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fasa padat berubah menjadi fasa cair pada keadaan standar. Nah, apabila tadi kan untuk entalpi penguapan itu dari fasa cair menjadi gas, sedangkan untuk entalpi peleburan itu dari fasa zat berubah menjadi fasa cair. Untuk contoh reaksinya itu ada H2O menghasilkan H2O juga. Kita lihat lagi dalam fasanya. Pada H2O itu berbentuk solid atau padatan. Pada produknya menghasilkan H2O yang berbentuk liquid atau cair. Baik teman-teman, kita masuk ke jenis perubahan entalpi yang ketujuh, yaitu ada perubahan entalpi sublimasi standar atau dilambangkan sebagai delta H sub. Delta H sub sendiri adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol dalam keadaan fasa solid berubah menjadi fasa gas pada keadaan standar. Untuk contoh reaksinya masih sama, H2O menjadi H2O. Cuman kita lihat lagi dalam fasanya, yang pertama di reaksi itu fasanya itu H2O dalam keadaan solid atau padatan, sedangkan produknya itu dalam keadaan gas. Jadi untuk entalpi sublimasi sendiri itu selalu bernilai endoterm atau positif. Selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir kita bahas, yaitu perubahan entalpi pelarutan standar atau dilambangkan sebagai delta H sol. Jadi delta H sol itu adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat melarut dalam keadaan suatu pelarut dalam keadaan standar. Jadi untuk contoh reaksinya adalah HCl menjadi HCl. Namun pada HCl bereaksi berbentuk fasa gas dan HCl dalam produk berbentuk aqueous.
Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang entalpi dan perubahan entalpi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.